Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini Bunda bisa bertemu dengan anak-anak semua walaupun kita masih dalam video streaming ya Bunda. Ya, Bunda berharap anak-anak masih tetap di rumah dalam keadaan yang sehat, yang tetap bersemangat dan selalu bersuka cita. Hari ini, ibadah hari ini akan dilayani oleh Bunda Yu, Bunda Yoke dan Kak Dandi. Anak-anak, mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mengawali ibadah hari ini, Bunda mau ajak anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 19, Yang Maha Kasih. Kita ada gerakan ya Bunda ya? Ya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, anak-anak, mari persiapkan Alkitab dan alat-alat Hari ini. pembacaan hari ini dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bernyanyi dari Kidung 139, Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan derita yang besar, derita juru selamatku, ku suka mendengar. Nah anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita dengan merendahkan diri kita lewat kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh berada di rumah untuk bersama-sama beribadah hari Minggu, pelayanan anak bersama orang tua kami di rumah. Kiranya Bapa mau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Bagi teman-teman kami yang ada di rumah yang lain, Bapa mau berkati mereka juga. Terima kasih ya Bapa, berkati Bunda dan kakak layan kami yang akan membawakan firman bagi kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, Bunda mau tanya nih sama adik-adik sekalian. Adik-adik pernah nggak menggunakan handphone atau laptop? Lalu pertanyaan kedua, apakah yang adik-adik biasa lakukan dengan handphone atau laptopnya adik-adik? Lalu yang ketiga pertanyaannya, menurut adik-adik apakah penggunaan laptop, penggunaan handphone selama ini sudah dilakukan dengan benar? Nah adik-adik untuk menjawab pertanyaan itu, adik-adik simpan deh jawabannya ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, Bunda mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Nah adik-adik, kita sudah membaca tadi kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Berkat dan Hikmat. Namun pada
Hari ini tema daripada firman Tuhan kita adalah aku di era digital. Nah, itu tadi yang pertanyaan Bunda, apa hubungannya firman Tuhan hari ini dengan handphone atau gadget yang Bunda sudah tanyakan tadi. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan tadi kita mendengar kata hikmat. Nah, Bunda mau tanya lagi nih, adik-adik tahu nggak apa itu hikmat? Ayo. Hikmat adalah, Bunda jelaskan sedikit ya mengenai hikmat. Hikmat adalah bagaimana kita bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Yang benar dengan yang tidak benar. Nah, itu artinya kita mempunyai hikmat. Nah, hikmat itu datangnya dari mana adik-adik? Oke, kita akan mempelajari dari firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan kita hari ini yang sudah kita baca, itu terbagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah bagaimana hikmat Tuhan dapat membawa manusia merasakan kebahagiaan. Nah, tadi kita udah belajar bahwa hikmat itu adalah bagaimana kita mengetahui yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang tidak baik. Nah, apabila kita sudah bisa membedakan yang benar dan tidak benar, tentunya kita akan bisa merasakan kebahagiaan. Ya, adik-adik. Nah, bagian pertama ini menjelaskan bahwa ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, maka dengan sendirinya keberhasilan, kesejahteraan, kehormatan itu akan kita peroleh dengan sendirinya apabila kita menjalankan kehidupan kita, semuanya itu berdasarkan didikan hikmat Tuhan. Satu lagi yang Bunda mau tambahkan adalah Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, adik-adik. Adik-adik masih ingat pelajaran-pelajaran atau firman Tuhan yang sudah kita baca, kita pelajari di terdahulu, menjelaskan bahwa Raja Salomo adalah salah satu Raja Israel yang penuh hikmat. Ketika Tuhan Allah memberikan pilihan, Salomo meminta apa? Apa yang diminta oleh Salomo? Iya, Salomo meminta hikmat, bukan meminta kekayaan, kehormatan, tidak. Karena apa? Kehormatan, kekayaan akan datang dengan sendirinya apabila mempunyai hikmat atau hikmat didikan dari Tuhan. Nah, adik-adik, lalu yang kedua, hikmat Tuhan bisa mengendalikan dunia dengan benar. Ini terdapat dalam ayatnya yang ke-19 dan sampai dengan 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, di situ dijelaskan bahwa Tuhan memakai hikmatnya untuk mengendalikan bumi dan segala ciptaannya. Karena itulah jika manusia mau mengendalikan dunia ini dengan benar, maka yang harus dilakukan adalah tetap dalam didikan hikmat Tuhan, ya, agar hidup kita, hidup Bunda, hidup adik-adik sekalian tidak dikendalikan oleh dunia, melainkan kita yang mengendalikan dunia seturut akan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, melalui Amsal 3 ini, khususnya ayat 13 sampai dengan 20, kita, Bunda dan adik-adik sekalian diingatkan kan beberapa hal, yaitu yang pertama, setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan, ya. Yang kedua, berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan, ya. Seperti contohnya Raja Salomo yang tadi Bunda sampaikan. Nah, yang ketiga, hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia dengan benar. Artinya bahwa Allah senantiasa menganugerahkan manusia untuk menghasilkan pengetahuan di dunia ini berdasarkan akal budi yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Namun adik-adik, hasil dari pengetahuan dapat membawa kebaikan ataupun keburukan atau yang tidak baik, tergantung dari bagaimana kita menjalankannya. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya adik-adik ya. Kita butuh hikmat Tuhan supaya kita bisa
menjalankan atau mengendalikan apapun yang ada di dunia ini dengan baik. Nah, adik-adik, apa sih yang sudah dapat kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Adik-adik, yang pertama, adik-adik harus mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhanlah sang pemberi hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kepada bunda, kepada adik-adik sekalian. Nah, lalu yang kedua, sejak awal kita semuanya, adik-adik dan juga bunda, dianugerahkan akal budi untuk dapat menghasilkan berbagai karya-karya yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, bunda akan perlihatkan beberapa gambar ya. Nah, ini Raja Salomo tadi ya, bunda belum sampaikan. Ini Raja Salomo yang menulis kitab Amsal ini ya. Kemudian nah, ini bagaimana kita menggunakan gadget dengan benar. Ini sama seperti kita hari ini, kita menggunakan gadget untuk beribadah ya, live streaming dari gadget, dari handphone, dari laptop ataupun dari handphone ya adik-adik ya. Lalu ini belajar bersama, diawasi oleh orang tua ya. Jadi orang tua mengawasi anaknya untuk menggunakan laptop dengan baik ya, dengan benar. Jadi browsingnya benar, tidak browsing hal-hal yang tidak sesuai dengan usia, tidak sesuai dengan kebutuhannya ya adik-adik ya. Lalu apalagi di masa-masa pandemi saat ini, anak-anak menggunakan laptop ataupun handphone untuk belajar. Nah, ini contoh anak-anak yang menggunakan komputer untuk mereka belajar ya. Adik-adik, banyak hal yang kita bisa lakukan melalui digital atau melalui gadget. Nah, adik-adik tahu kan gadget itu maksudnya adalah handphone, laptop atau perangkat elektronik yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita belajar ya adik-adik. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan dengan di era digitalisasi ini supaya adik-adik bisa menuangkan ide-ide yang kreatif, bukan hanya untuk bermain ya. Pertanyaan bunda yang pertama tadi, siapa di antara adik-adik yang pernah menggunakan handphone atau laptop? Nah, bunda rasa semuanya menggunakan handphone atau laptop ini untuk keperluan belajar ya, karena sekarang di masa pandemi ini semua dilakukan secara online. Kita tidak bisa bertatap muka termasuk dalam ibadah. Lalu pertanyaan kedua, apa saja yang adik-adik lakukan? Ya, jujur saja, kadang-kadang juga adik-adik bermain game ya, menggunakan handphone atau laptop tidak untuk kepentingan yang benar, tetapi untuk bermain-main. Nah, ini yang perlu kita waspadai adik-adik ya. Adik-adik tidak boleh berlebihan menggunakan gadget. Nah, disitulah kita butuh hikmat Tuhan untuk bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang tidak baik. Nah, adik-adik, pertanyaan ketiga yang tadi bunda tanyakan, menurut adik-adik, apakah adik-adik sudah menggunakan gadget dengan benar? Nah, itu yang barusan bunda sampaikan, kita butuh hikmat Tuhan untuk kita mengetahui, untuk kita bisa melakukan apa-apa dengan gadget ini dengan baik dan benar. Nah, ini adalah contoh-contoh apa yang boleh kita lakukan atau anak-anak yang berhikmat dan anak-anak yang tidak berhikmat. Nih, anak-anak yang penuh hikmat, mempunyai hikmat, berhikmat adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ia selalu bersyukur, seperti tadi yang kita sudah dapat pelajari, bersyukur, berdoa, senantiasa, kemudian rajin membaca Alkitab. Ya, adik-adik, itu yang dilakukan oleh anak-anak yang berhikmat. Nah, ini apa nih? Nah, ini adalah tablet ya, boleh ada juga yang sebutnya iPad juga ya. Nah, ini salah satu permainan nih. Siapa yang suka main seperti ini? Bunda nggak tahu namanya. Main apa ini namanya ya? Bunda nggak tahu. Ini kalau nggak salah ini anak-anak suka main Mobile Legend ya. Ada yang suka main Mobile Legend nggak? Jangan sampai ya baru bangun udah buka handphone terus Mobile Legend. Istirahat sebentar cuma buat makan doang.
nggak lepas-lepas, akhirnya perlu kacamata. Karena apa? Terlalu lama di depan komputer atau di depan handphone nih. Mobile Legends sampai nggak berhenti-berhenti. Nih, ini juga itu perlu adik-adik waspadai, jangan sampai adik-adik berlebihan untuk bermain seperti ini. Nih, lihat ini. Ini yang tidak boleh adik-adik lakukan. Ini orang tuanya sudah panggil-panggil sampai disuruh makan mungkin nggak mau ya, sampai ditarik-tarik tuh. Ini dia anak-anak yang tidak berhikmat sehingga sudah berlebihan menggunakan gadget. Nah, ini lebih tidak Bunda ngeri lihatnya ini. Apa yang dilakukan? Ada anak yang dibully, tuh dikerjain temennya. Dan teman yang lainnya memotretnya atau rekamnya, mengambil videonya lalu diposting di media sosial. Teman yang lain mungkin berpikir, wah hebat ya bisa kerjain temannya, tapi ini sangat buat Bunda ini sangat tidak manusiawi ya. Tidak boleh, anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan hal seperti ini. Ini sangat buruk ya. Tidak boleh sama sekali ya. Kita harus mengasihi teman-teman kita ya, bukan ngerjain. Kita harus bekerja sama dengan teman-teman, tapi bukan sama-sama ngerjain teman. Ya, adik-adik ya ingat ya, ini sangat tidak boleh dilakukan ya. Ini contoh yang tidak baik. Lalu, nah ini adalah satu gambar. Adik-adik kenal nggak sama anak ini? Adik ini namanya Anet. Ya, adik ini menang di yang diadakan oleh Kalbe Farma. Kalbe Farma mengadakan perlombaan setiap tahun tentang anak-anak yang kreatif. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh Anet? Anet membuat permainan kreatif dengan digital ya. Melalui digital Anet mengikuti lomba dan Anet juara 1. Ini masih SD loh adik-adik. Ya, dia memenangkan bagaimana bisa membuat permainan taekwondo ya, namanya kick off kalau nggak salah ya. Ini dapat juara. Adik-adik pun bisa jika adik-adik menggunakan gadget adik-adik, laptop ataupun handphone dengan benar, dengan hikmat Tuhan, dengan didikan hikmat Tuhan. Bunda yakin adik-adik juga bisa seperti Anet ya. Ada banyak talenta-talenta atau ide-ide kreatif yang adik-adik bisa tuangkan melalui digital atau handphone ataupun laptop ataupun iPad lah, apa dan lain sebagainya bisa adik-adik manfaatkan untuk membuat karya-karya yang kreatif. Ada yang suka buat kartun mungkin. Itu Bunda pernah lihat tuh gimana caranya bikin kartun ya, dengan memotret gambar-gambarnya lalu dibuat visualnya lalu dipotret disambung-sambung. Nah, lalu ikut lomba dalam rangka kemerdekaan kemarin juga diadakan lomba. Adik-adik bisa mengikuti lomba-lomba seperti itu. Nah, adik-adik itu yang dapat Bunda sampaikan. Jadi di era digital ini adik-adik tidak boleh melakukan atau menggunakan gadget, laptop dengan sembarangan. Harus adik-adik berdasarkan hikmat yang adik-adik dapatkan. Adik-adik bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Adik-adik tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, karena hikmat Tuhan datangnya kepada adik-adik yang mengasihi Tuhan, yang meminta hikmat kepada Tuhan, seperti contoh Raja Salomo tadi. Nah, adik-adik, sebelum Bunda mengakhiri renungan kita hari ini, Bunda ada tugas buat adik-adik nih ya. Ya, ini adalah tugas adik-adik membuat rencana kerja ya. Nah, coba saja buat ya, boleh dibantu oleh orang tua ataupun kakak di rumah. Adik-adik coba tuangkan ide kreatif apa kira-kira yang adik-adik bisa lakukan dengan menggunakan gadget ya. Ini di sini adik-adik mungkin sebutnya apa, mau buat kartun kah atau apa, atau membuat permainan apa, silahkan ditulis. Lalu rancangan kerjanya yang pertama harus buat gambarnya, visualnya mungkin, lalu memotretnya. Nah, adik-adik tuangkan di sini ya.
Kalau sudah sudah selesai, adik-adik boleh foto lalu serahkan, dikirim ke kakak bunda melalui WhatsApp. Nah, lalu yang kedua, adik-adik jangan lupa rajin tetap mengisi Sabda Bina Anak harian ya. SBH harian harus dibaca setiap hari ya. Ini yang tanggal 30 Agustus ya. Ini Agustus dan September. Ya, adik-adik bisa hubungi kakak bunda Layan untuk mendapatkan SBH ini. Satu lagi, tadi bunda ada sebutkan ayat hafalan ya. Kita sudah baca tadi, ayat hafalan hari ini adalah dari Matius pasal 6 ayat 33. Nih adik-adik ya, adik-adik hafal. Tuh. Hanya satu ayat saja, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nih, adik-adik hafal, bagaimana caranya menyetorkan ini kalau adik-adik hafal, adik-adik rekam ya, direkam lalu dikirim ke kakak bunda ya. Baik adik-adik, itu saja tugas-tugasnya dari bunda. Kiranya apa yang bunda sampaikan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan dari kakak dan bunda. Nanti ada aktivitas ya, dimohon aktivitas tersebut minta tolong kepada orang tua untuk mencarikan bahan-bahannya. Nah anak-anak, untuk merespon firman yang sudah kita dengar tadi, sekarang bunda akan mengajak anak-anak semua bernyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya. Tiba saatnya adik-adik kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, anak-anak bisa mengikuti ibadah IMPA pada hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak yang rajin dan dengan penuh sukacita mengikuti IMPA setiap minggu, walaupun melalui video streaming. Biarlah mereka boleh semakin mengenal lebih dalam akan kasih-Nya dan kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Yang malas, Tuhan beri kerajinan. Kami berdoa bagi para orang tua dalam masa pandemi COVID-19 ini, dalam mendampingi anak-anak belajar jarak jauh atau online. Beri mereka kesabaran dalam mendampingi kami ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi para guru-guru agar ada kerjasama yang baik dengan anak dan orang tua dalam mendidik kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Berkatilah bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah, pemimpin-pemimpin bangsa kami serta seluruh aparat pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, secara khusus pemerintahan daerah Bali. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus, kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat
Lakukan protokol kesehatan dalam beraktivitas, sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 dapat terputus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak, kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 38 bait 1. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Anak-anak, persembahan yang tadi sudah disampaikan, mohon orang tua bisa membawakannya ke gereja. Terima kasih ya anak-anak untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah ini, Bunda ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 289 bait 1 dan 2. Yesus kawan anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing tanganku pun aku sertamu. Ajar aku melakukan yang benar dan lain, pimpin aku memikirkan hal yang baik. Nah anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah kita ini dengan doa berkat dan doa persembahan. Semuanya masih dalam posisi berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu selama kami beribadah. Dan kami ingin menghantarkan persembahan yang kami berikan ini, persembahan yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Sekarang kami berikan untuk pelebaran kasih dan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Juga Bapa di surga, kami memohon berkat bagi anak-anak-Mu ini. Kami memohonkan juga berkat bagi orang tua kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita telah usai. Kita akan sampaikan
Immanuel. Ya. Mari kita hitung sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.